Apakah Bapak dan Ibu merasa selama ini sudah menjalani pola hidup yang sehat? Makan teratur, istirahat cukup, bahkan menghindari makanan berlemak dan minuman manis. Namun tetap saja, tubuh terasa cepat lelah, jantung sering berdebar tanpa sebab, dan langkah kaki semakin pendek karena napas terasa lebih berat dari biasanya. Saya sering bertemu dengan lansia seperti itu. Mereka datang ke klinik dalam kondisi tampak baik dari luar, senyum masih ramah, tekanan darah kadang masih dalam batas wajar. Tapi setelah pemeriksaan lebih lanjut, saya temukan jantung mereka bekerja lebih keras dari seharusnya. Bukan karena satu penyakit besar, melainkan karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang mereka ulang setiap hari tanpa disadari telah membebani jantung pelan-pelan selama bertahun-tahun. Kebiasaan seperti terlalu sering duduk diam, menambahkan garam tanpa pikir panjang, atau menunda minum obat meski sudah diresepkan. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Saya seorang dokter geriatrik yang telah mendampingi ribuan lansia Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa penyakit jantung di usia lanjut tidak datang tiba-tiba. Ia tidak muncul karena satu kali makan daging berlemak atau satu malam kurang tidur. Ia datang karena serangkaian kebiasaan harian yang kelihatan wajar, tapi dalam diam menumpuk beban pada jantung dari hari ke hari. Setelah usia 60, jantung kita bukan lagi seperti saat muda. Ia lebih mudah lelah, lebih rentan terhadap tekanan darah tinggi, kolesterol, dan ritme stres yang tak teratur. Tapi itu bukan berarti kita harus menerima semua itu sebagai nasib. Tidak sedikit pasien saya yang berhasil membalikkan kondisi mereka hanya dengan melakukan perubahan kecil namun konsisten. Dan itu selalu dimulai dari satu hal, menyadari kebiasaan yang diam-diam berbahaya. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengenali 10 kebiasaan harian yang sering dianggap sepele, tapi justru menjadi penyebab tersembunyi dari gangguan jantung. Kita akan membahas satu persatu, dimulai dari kebiasaan ke-10 yang tampak ringan, hingga kebiasaan nomor 1 yang paling sering saya temukan, menjadi penyebab serangan jantung mendadak pada usia lanjut. Jika ada salah satu dari kebiasaan ini yang Bapak dan Ibu rasakan pernah atau masih dilakukan, jangan merasa malu. Yang penting bukanlah kesalahan masa lalu, melainkan langkah kecil yang kita ambil mulai hari ini. Karena jantung kita yang telah berdetak setia selama puluhan tahun, pantas mendapatkan perhatian yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih sadar dari kita semua. Mari kita mulai. Apakah hari ini Bapak dan Ibu sudah sempat melangkahkan kaki keluar rumah, meski hanya sebentar? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi bagi jantung jawabannya bisa sangat menentukan. Banyak lansia yang merasa bahwa setelah pensiun, tubuh sudah cukup beristirahat. Tak perlu lagi aktivitas berat, tak perlu lagi bergerak terlalu banyak. Justru inilah awal dari masalah. Tubuh yang diam terlalu lama akan kehilangan daya dorong alami. Otot-otot, termasuk otot jantung, menjadi lebih lemah. Sirkulasi darah melambat dan lemak lebih mudah menumpuk di dinding pembuluh darah. Saya pernah menangani seorang ibu bernama Mariam, usia 68 tahun, yang sering merasa pusing dan cepat lelah. Padahal hasil labnya tidak menunjukkan masalah besar. Setelah saya tanya lebih dalam, ternyata ia jarang sekali berjalan kaki. Ia menghabiskan hari-harinya duduk menonton televisi dan hanya berpindah dari ruang tamu ke dapur. Saya menyarankan Ibu Mariam untuk mulai dengan berjalan kaki selama 5 menit setiap pagi, lalu menambah durasinya 1 menit setiap minggu. 3 bulan kemudian, keluhan pusingnya berkurang. Wajahnya tampak lebih segar, dan yang paling ia syukuri, ia bisa naik tangga tanpa harus berhenti untuk mengambil napas. Berjalan kaki bukan sekadar olahraga ringan. Bagi jantung, setiap langkah berarti peningkatan aliran darah, pelebaran pembuluh arteri, dan suplai oksigen yang lebih lancar ke seluruh tubuh. Dalam penelitian dari American Heart Association, lansia yang rutin berjalan kaki 150 menit per minggu tercatat memiliki risiko penyakit jantung lebih rendah hingga 30% dibanding mereka yang tidak aktif. Jalan kaki tidak memerlukan alat, tidak perlu biaya, dan bisa dilakukan kapan saja. Bahkan berjalan perlahan di halaman rumah, di sekitar masjid, atau di gang perkampungan sudah cukup memberi manfaat. Jika Bapak dan Ibu memiliki keluhan sendi, mulailah pelan-pelan. Jangan menunggu kuat baru berjalan. Justru dengan berjalan kaki secara perlahan dan rutin, tubuh akan menjadi lebih kuat. Apakah Bapak dan Ibu bersedia mencoba menambahkan 5 hingga 10 menit jalan kaki setiap pagi mulai besok?
Karena langkah-langkah kecil seperti ini bisa menjadi perlindungan nyata bagi jantung dalam jangka panjang. Jika kaki yang jarang digerakkan bisa melemahkan sirkulasi, maka kebiasaan kecil di dapur pun bisa menjadi musuh tersembunyi bagi jantung. Bayangkan satu piring sayur bening hangat, lalu tangan kita refleks menambahkan 1 sendok teh garam ke dalamnya. Tanpa pikir panjang, sekilas terlihat tidak masalah. Tapi jika kebiasaan ini dilakukan 3 kali sehari, 7 hari dalam seminggu, berapa banyak garam yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh? Di usia lanjut, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap natrium. Garam bukan hanya meningkatkan tekanan darah, tapi juga menahan cairan di dalam tubuh. Akibatnya, volume darah bertambah, dan jantung dipaksa bekerja lebih keras untuk mengalirkannya. Inilah salah satu penyebab diam-diam dari hipertensi yang terus-menerus, tanpa gejala yang jelas. Saya teringat seorang pasien pria, Pak Sulaiman, usia 71 tahun. Beliau tidak merasa dirinya penggemar makanan asin. Tapi setelah saya minta ia dan keluarganya mencatat semua makanan yang ia konsumsi selama seminggu, kami temukan garam tersembunyi dari mie instan, kerupuk udang, sambal botolan, dan bahkan kue kering yang dibelinya dari pasar. Beliau terkejut. Selama ini ia hanya memperhatikan jumlah nasi, bukan rasa asin. Setelah mengganti sebagian besar bumbu dengan rempah-rempah alami dan perasan jeruk nipis, tekanan darahnya mulai membaik tanpa penambahan dosis obat. Dalam laporan WHO, konsumsi garam ideal per hari untuk orang dewasa adalah tidak lebih dari 5 gram atau sekitar 1 sendok teh. Namun rata-rata orang Indonesia mengonsumsi lebih dari 2 kali lipatnya. Jumlah kecil yang tampak sepele ini, jika terus dikonsumsi setiap hari selama bertahun-tahun, bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, gagal ginjal, dan serangan jantung. Jika Bapak dan Ibu masih merasa makanan kurang sedap tanpa garam, cobalah perlahan. Lidah kita bisa menyesuaikan diri. Dalam 2-3 minggu, makanan tanpa tambahan garam pun bisa terasa cukup. Bumbu seperti bawang putih, kunyit, daun salam, jahe, atau serai bisa menjadi pengganti garam yang lebih sehat dan tetap nikmat. Bukan hanya jantung yang berterima kasih, tapi seluruh tubuh pun akan merasakan manfaatnya. Mengurangi garam bukan berarti mengorbankan cita rasa. Ini adalah bentuk perhatian kita pada tubuh yang sudah setia mengabdi selama puluhan tahun. Coba ingat kembali, apa yang biasanya Bapak dan Ibu makan saat sarapan? Mungkin lontong sayur dengan kerupuk, roti manis, gorengan, atau segelas teh manis hangat. Di banyak keluarga Indonesia, sarapan dianggap sebagai momen pemulihan energi. Namun tanpa disadari, pilihan menu yang tampak biasa itu justru menjadi beban awal bagi jantung. Di pagi hari, ketika tubuh baru saja bangun dari istirahat, sistem peredaran darah masih dalam proses penyesuaian. Jika saat itu kita langsung memberi asupan yang tinggi lemak jenuh atau gula tambahan, tekanan darah bisa naik drastis dan darah pun menjadi lebih kental. Jantung pun harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini bukan masalah besar saat muda, tapi setelah usia 60, efeknya bisa terasa lebih berat, terutama bagi mereka yang sudah memiliki faktor risiko seperti kolesterol tinggi atau diabetes. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard T. H. Chan School of Public Health, disebutkan bahwa konsumsi sarapan tinggi lemak jenuh dan gula meningkatkan risiko penyakit jantung koroner sebesar 25%. Risiko ini meningkat jika dikombinasikan dengan gaya hidup pasif atau tekanan darah yang sudah tidak stabil. Saya pernah memberi saran kepada seorang pasien, Ibu Tini, usia 65 tahun, yang setiap pagi terbiasa makan nasi uduk dengan lauk gorengan dan es teh manis. Saya tidak menyuruh beliau langsung berhenti, karena perubahan mendadak sering tidak bertahan lama. Kami mulai dari perubahan kecil, seperti mengganti sarapan 1 hari dalam seminggu dengan bubur kacang hijau tanpa santan. Kemudian menambahkan buah pisang 2 kali seminggu. Dalam 2 bulan, beliau mulai merasa lebih segar di pagi hari dan tidak lagi mengantuk setelah sarapan. Sarapan yang sehat tidak harus mahal. Sepotong roti gandum dengan selai kacang tanpa gula, oatmeal dengan potongan buah, atau pisang dan segelas air putih hangat adalah pilihan sederhana namun menyehatkan. Bahkan nasi hangat dengan sayur bening dan tempe rebus jauh lebih baik daripada gorengan atau sosis instan. Bapak dan Ibu tidak perlu mengubah semua sekaligus. Tapi bayangkan, jika setiap pagi jantung kita diberi makanan yang memudahkan pekerjaannya, bukan membebaninya. Itulah bentuk syukur kita atas tubuh yang masih bisa bangun dan bergerak setiap hari.
Sarapan yang bijak bukan hanya mengawali hari dengan tenaga, tapi juga dengan kasih sayang pada jantung sendiri. Beberapa orang percaya bahwa segelas kecil anggur atau minuman beralkohol setiap hari bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Keyakinan ini banyak beredar, terutama dari cerita atau tulisan luar negeri. Namun, bagaimana kenyataannya bagi tubuh lansia di Indonesia? Alkohol memang mengandung senyawa tertentu seperti resveratrol yang ditemukan dalam anggur merah. Dalam takaran sangat kecil, senyawa ini pernah dikaitkan dengan manfaat antioksidan. Namun manfaat tersebut seringkali dilebih-lebihkan, tanpa mempertimbangkan bagaimana tubuh lansia memetabolisme alkohol. Setelah usia 60, kemampuan hati untuk memecah alkohol menjadi lebih lambat. Itu berarti alkohol yang dikonsumsi akan tinggal lebih lama dalam aliran darah, memberi beban lebih berat pada jantung, otak, dan pembuluh darah. Saya pernah menangani seorang pasien pria, Pak Darmawan, usia 69 tahun, yang mengaku hanya minum sedikit arak setiap malam karena menurutnya dapat membantu tidur lebih nyenyak. Namun dalam beberapa bulan terakhir, detak jantungnya menjadi tidak teratur. Setelah pemeriksaan lebih dalam, ia mengalami gejala awal fibrilasi atrium, gangguan ritme jantung yang bisa sangat berbahaya jika tidak ditangani. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa tubuhnya sudah tidak mampu lagi mentoleransi alkohol sekecil apapun jumlahnya. Menurut laporan dari Framingham Heart Study, konsumsi alkohol harian pada lansia, bahkan dalam jumlah ringan, dapat meningkatkan risiko gangguan ritme jantung dan tekanan darah tinggi secara signifikan. Selain itu, bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan hipertensi atau diabetes, alkohol bisa mengganggu efektivitas obat dan memperburuk kondisi. Bagi sebagian orang, minum alkohol mungkin sudah menjadi kebiasaan sosial atau budaya. Namun di usia lanjut, tubuh tidak lagi memiliki kapasitas yang sama untuk menetralisir dampaknya. Jika Bapak dan Ibu belum siap menghentikan sepenuhnya, cobalah membatasi hanya untuk acara khusus dan jangan melebihi setengah gelas kecil. Jantung kita tidak pernah meminta banyak, ia hanya ingin bekerja dalam kondisi yang stabil dan tenang. Mengurangi alkohol atau bahkan meninggalkannya sama sekali bisa menjadi hadiah besar yang Bapak dan Ibu berikan untuk kesehatan jantung hari ini dan masa depan. Banyak dari kita dibesarkan dalam budaya yang mengajarkan untuk kuat dalam diam. Jangan mengeluh, jangan menunjukkan kesedihan, jangan memperlihatkan kemarahan. Apalagi jika kita sudah lanjut usia, kita sering merasa harus menjadi contoh ketenangan bagi anak dan cucu. Namun di balik wajah tenang yang dipaksakan itu, tubuh kita tetap merasakan gelombang emosi. Dan yang paling rentan terdampak adalah jantung, organ yang paling sensitif terhadap stres emosional. Setiap kali kita merasa marah, takut, kecewa, atau sedih namun tidak mengekspresikannya, tubuh akan merespons seolah-olah berada dalam situasi bahaya. Hormon seperti kortisol dan adrenalin dilepaskan, menyebabkan detak jantung meningkat, pembuluh darah menyempit, dan tekanan darah melonjak. Jika ini terjadi sesekali, tubuh bisa pulih. Tapi jika berulang setiap hari, selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, jantung bisa mengalami kelelahan kronis. Saya teringat seorang pasien bernama Bu Yasmin, 66 tahun, yang mengeluhkan sesak napas dan nyeri di dada. Semua pemeriksaan medis awal menunjukkan hasil normal. Namun setelah saya ajak beliau berbicara lebih dalam, barulah terungkap bahwa ia menyimpan kecemasan tentang anaknya yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Ia tidak pernah bercerita kepada siapapun karena merasa khawatir akan membebani keluarganya. Sejak mulai menjalani konseling ringan dan menulis perasaannya dalam buku harian, keluhan fisiknya berangsur membaik. Sebuah studi dari Journal of the American College of Cardiology menunjukkan bahwa stres emosional kronis dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner hingga 40%. Bukan karena emosi itu sendiri berbahaya, tapi karena ketidakmampuan tubuh untuk keluar dari kondisi tegang yang berkepanjangan. Jika Bapak dan Ibu merasa sedih, kecewa, takut, atau marah, cobalah untuk tidak menyimpannya sendiri. Tidak harus langsung menceritakan pada anak atau cucu. Bisa dimulai dari mencatat di buku harian, berbicara kepada sahabat sebaya, atau hanya dengan mengucap lirih dalam doa. Dan jika emosi terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri, tidak ada salahnya berkonsultasi dengan ahli yang dapat membantu secara bijak dan penuh hormat. Jantung bekerja lebih baik dalam suasana tenang. Dan ketenangan sejati tidak datang dari menekan perasaan, tetapi dari keberanian untuk mengakuinya dengan jujur. Seringkali kita menganggap dengkuran saat tidur sebagai hal yang lumrah.
bahkan kadang dijadikan bahan candaan dalam keluarga. Namun bagi banyak lansia, mendengkur bukan sekadar suara keras di malam hari. Itu bisa jadi sinyal bahaya dari tubuh yang sedang berjuang mendapatkan oksigen. Sleep apnea adalah kondisi ketika seseorang berhenti bernapas berulang kali saat tidur, seringkali tanpa disadari. Setiap kali napas terhenti, kadar oksigen dalam darah turun drastis. Otak yang kekurangan oksigen akan memerintahkan tubuh untuk terbangun sejenak agar bisa kembali bernapas. Proses ini bisa terjadi puluhan kali dalam semalam, mengganggu tidur tanpa benar-benar membuat seseorang sadar. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras setiap kali tubuh terbangun untuk bernapas. Denyut jantung meningkat, tekanan darah melonjak, dan sistem saraf tetap aktif meskipun tubuh terlihat tertidur. Jika terjadi terus-menerus, kondisi ini bisa memicu stroke, aritmia jantung, hingga serangan jantung mendadak di malam hari. Saya pernah memeriksa seorang bapak berusia 70 tahun, Pak Ridwan, yang sering merasa lemas di pagi hari dan mengeluh sakit kepala tanpa sebab jelas. Setelah dianjurkan menjalani studi tidur, ternyata beliau mengalami sleep apnea berat. Sejak menggunakan alat bantu pernapasan sederhana di malam hari, tubuhnya menjadi lebih segar dan tekanan darahnya mulai membaik. Sleep apnea tidak hanya terjadi pada orang dengan berat badan berlebih, lansia dengan leher pendek, pembesaran amandel, atau kelainan struktur hidung pun bisa mengalaminya. Jika pasangan atau anggota keluarga pernah mengatakan bahwa bapak atau ibu sering terbangun terengah-engah, mendengkur keras, atau tidur tampak gelisah, jangan abaikan. Pemeriksaan sederhana bisa membantu mendiagnosis kondisi ini, dan perawatannya pun kini jauh lebih mudah dan nyaman. Tidur malam yang nyenyak bukan lagi kemewahan di usia lanjut. Itu adalah kebutuhan penting yang bisa menyelamatkan jantung. Bayangkan seorang lansia yang setiap hari duduk di ruang tamu sambil menemani cucunya bermain. Sementara di sudut ruangan, anak atau menantu sedang merokok dengan jendela tertutup. Tidak ada batuk, tidak ada sesak napas saat itu. Namun tanpa disadari, setiap helaan asap yang masuk ke paru-paru bisa menjadi awal dari kerusakan jantung yang perlahan namun progresif. Banyak orang mengira bahwa bahaya rokok hanya berlaku bagi mereka yang mengisapnya langsung. Padahal, tubuh lansia sangat rentan terhadap asap rokok pasif. Bahkan lebih berisiko karena paru-paru dan pembuluh darah sudah tidak sekuat dulu. Ketika menghirup asap rokok dari lingkungan sekitar, pembuluh darah akan menyempit, darah menjadi lebih kental, dan kerja jantung meningkat tanpa sebab yang jelas. Saya pernah menemui seorang ibu berusia 73 tahun yang tidak pernah menyentuh rokok seumur hidupnya. Namun tekanan darahnya sulit dikendalikan, dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tanda-tanda pengerasan pembuluh darah. Setelah ditelusuri, ternyata suaminya merokok di dalam rumah selama bertahun-tahun. Ia sendiri tidak menyadari bahwa kebiasaan itu ikut berdampak pada kesehatannya. Dalam laporan dari World Health Organization, lebih dari 600.000 orang di dunia meninggal setiap tahun akibat terpapar asap rokok orang lain. Lebih dari sepertiganya adalah lansia serta anak-anak. Menghindari asap rokok bukanlah bentuk keras kepala, tapi bentuk perlindungan terhadap organ yang masih ingin bekerja dengan tenang. Jika bapak dan ibu tinggal bersama perokok, mintalah dengan lembut agar mereka merokok di luar rumah. Bukalah jendela lebar-lebar setiap hari. Gunakan kipas angin untuk mempercepat sirkulasi udara, dan pastikan kamar tidur tetap bebas dari sisa asap. Jantung tidak mengenal siapa yang merokok dan siapa yang tidak. Ia hanya merasakan beban. Dan jika kita bisa meringankan bebannya, itu berarti kita sedang memberi tubuh kesempatan lebih lama untuk hidup dalam keadaan sehat dan damai. Banyak lansia merasa sulit tidur di malam hari. Rasa cemas, kesepian, atau hanya kebiasaan ingin menemani waktu membuat televisi atau ponsel menjadi pelarian. Tanpa disadari, kebiasaan menatap layar hingga larut justru menjadi penyebab gangguan tidur yang makin parah dan berdampak langsung pada kesehatan jantung. Cahaya biru dari layar TV, ponsel, atau tablet dapat menghambat produksi hormon melatonin yang dibutuhkan tubuh untuk tidur nyenyak. Akibatnya, tubuh tetap terjaga secara biologis, meskipun mata terasa lelah. Saat tidur terganggu, jantung kehilangan kesempatan beristirahat. Detak jantung tetap tinggi, tekanan darah tidak menurun secara alami, dan tubuh gagal melakukan proses penyembuhan yang seharusnya terjadi saat malam. Saya pernah menangani seorang bapak bernama Pak Johar, usia 68 tahun. Ia terbiasa tidur sambil menonton berita atau sinetron hingga larut malam. Keluhan utamanya adalah rasa lelah yang tidak kunjung membaik meskipun ia telah tidur selama 7-8 jam.
saat saya sarankan untuk mematikan layar 1 jam sebelum tidur dan menggantinya dengan membaca buku atau mendengarkan murotal pelan-pelan, perubahan mulai terasa. Dalam waktu 2 minggu, ia merasa lebih segar di pagi hari dan tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Menurut Sleep Foundation, orang yang terpapar cahaya buatan dari layar di malam hari memiliki risiko lebih tinggi mengalami hipertensi dan detak jantung tidak teratur. Ini bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena sistem saraf tidak mendapat kesempatan untuk menenangkan diri. Jika Bapak dan Ibu ingin tidur lebih berkualitas, cobalah hentikan penggunaan layar 1 jam sebelum tidur. Gunakan waktu itu untuk berzikir, menulis jurnal singkat, atau berbincang ringan bersama pasangan. Tidur nyenyak bukan sekadar istirahat, tetapi merupakan proses penting bagi jantung untuk memulihkan diri. Memberi waktu tenang sebelum tidur bisa menjadi langkah sederhana yang membawa dampak luar biasa. Di banyak sudut kota dan desa di Indonesia, makanan cepat saji dan gorengan mudah ditemukan. Harganya terjangkau, rasanya gurih, dan tampak mengenyangkan. Bagi sebagian lansia, sepotong tahu goreng atau ayam tepung yang dibeli dari warung bisa menjadi pengganti makan malam. Namun, apakah jantung kita juga terpenuhi dengan cara yang sehat? Makanan seperti ini umumnya mengandung lemak trans, lemak jenuh, dan garam dalam kadar tinggi. Lemak trans berperan besar dalam meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan menurunkan kolesterol baik, HDL. Seiring waktu, lemak ini menumpuk di dinding arteri, membuat pembuluh darah menyempit dan kaku. Hasil akhirnya bisa berupa tekanan darah tinggi, penyakit arteri koroner, atau serangan jantung yang terjadi tanpa tanda sebelumnya. Saya pernah berdiskusi dengan seorang pasien, Bu Rukiah, 65 tahun, yang mengalami peningkatan kolesterol secara tiba-tiba. Ia merasa sudah makan dalam porsi kecil setiap hari. Tapi, setelah ditelusuri, hampir setiap sore beliau membeli bakwan, tahu isi, dan sesekali burger ayam beku dari minimarket. Saat kami bandingkan, ternyata dalam seminggu saja, asupan lemak jenuhnya sudah melampaui batas yang dianjurkan. Menurut American Heart Association, konsumsi lemak trans sekecil 2% dari total kalori harian dapat meningkatkan risiko penyakit jantung sebesar 23%. Di Indonesia, banyak produk gorengan yang dimasak berulang kali dalam minyak yang sama, meningkatkan jumlah lemak trans secara drastis. Bapak dan Ibu tidak harus menghindari rasa gurih yang disukai. Gunakan alternatif sehat seperti pepes ikan, tumis sayur tanpa banyak minyak, atau masakan menggunakan air fryer jika memungkinkan. Pilih lauk panggang, rebus, atau kukus untuk menggantikan menu yang digoreng. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh akan memengaruhi cara jantung bekerja dalam jangka panjang. Dengan memilih masakan yang lebih ramah bagi pembuluh darah, kita sedang membangun perlindungan terhadap jantung yang telah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Tidak sedikit lansia yang merasa dirinya sudah sehat hanya karena tekanan darah terakhir terlihat normal. Akibatnya, mereka memutuskan sendiri untuk menghentikan obat tanpa berkonsultasi dengan dokter. Kadang mereka menghentikannya karena tidak nyaman dengan efek samping atau merasa tidak lagi membutuhkan obat tersebut. Tapi keputusan ini bisa menjadi salah satu kesalahan paling berbahaya. Tekanan darah tinggi sering disebut sebagai silent killer karena tidak menimbulkan gejala yang jelas. Seseorang bisa merasa baik-baik saja, bahkan kuat berjalan, tertawa, tidur nyenyak, sementara di dalam tubuhnya, pembuluh darah perlahan-lahan rusak. Ketika obat dihentikan tanpa pengawasan, tekanan darah bisa kembali naik tanpa disadari, dan tiba-tiba muncul dalam bentuk stroke, serangan jantung, atau gagal ginjal. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Harto, usia 72 tahun, yang datang ke IGD setelah pingsan saat berkebun. Anak-anaknya bingung karena sebelumnya beliau tampak sehat dan aktif. Ternyata setelah merasa tidak ada keluhan, Pak Harto menghentikan konsumsi obat hipertensi yang diresepkan 5 tahun sebelumnya. Ia tidak pernah cerita pada dokter, hanya merasa lebih nyaman tanpa obat. Hasil CT scan menunjukkan adanya pendarahan kecil akibat lonjakan tekanan darah mendadak. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, lebih dari 50% pasien hipertensi di atas usia 60 berhenti minum obat secara mandiri dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah peresepan awal. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Bapak dan Ibu, obat bukan hukuman. Obat adalah penjaga setia yang membantu jantung tetap berdetak dalam irama yang stabil. Jika ada efek samping yang mengganggu, jangan berhenti sendiri. Bicarakan dengan dokter. Banyak pilihan obat dengan dosis dan kombinasi berbeda yang bisa disesuaikan dengan tubuh Bapak dan Ibu.
membuat pengingat harian, menyimpan obat dekat dengan sajadah atau gelas minum bisa membantu kita lebih teratur. Dan yang paling penting, jadikan minum obat sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang kepada diri sendiri. Karena jantung tidak bisa menunggu keputusan yang keliru, ia bekerja setiap detik, dan ia pantas mendapatkan perlindungan yang terbaik. Bapak dan Ibu yang saya cintai, jantung kita tidak pernah meminta banyak. Ia berdetak setia setiap hari, menjaga hidup kita dalam diam, tanpa rehat, tanpa protes. Tapi ia juga tidak bisa terus bekerja tanpa dukungan. 10 kebiasaan yang tampak sepele ini, jika terus diabaikan, bisa menjadi beban berat bagi jantung di usia sens. Saya tahu, mengubah kebiasaan tidak mudah, apalagi jika itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Tapi saya juga percaya, tidak ada yang terlalu tua untuk memulai langkah baru. Bukan perubahan besar yang kita butuhkan, melainkan keberanian untuk memulai dari satu titik, satu langkah kaki, satu piring makanan yang lebih sehat, satu malam tidur yang lebih tenang. Mulailah dari kebiasaan yang paling mudah bagi Bapak dan Ibu. Lakukan dengan sabar, lalu perlahan tambah satu lagi. Karena setiap keputusan kecil hari ini bisa membawa dampak besar bagi kesehatan jantung di masa depan. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Dan jika Bapak atau Ibu memiliki teman sebaya yang sedang berjuang menjaga kesehatannya, bagikan video ini kepada mereka. Mungkin satu langkah kecil dari Anda bisa menjadi awal perubahan besar untuk orang lain. Tulis di kolom komentar, kebiasaan apa yang paling ingin Bapak atau Ibu ubah mulai hari ini? Saya akan membaca setiap komentar, karena saya percaya perubahan terbaik dimulai dari kesadaran bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan rawatlah jantung Anda dengan kasih.